Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazil Mutakin dengan NIM 220205601. Saya Alia Rahmania dengan NIM 220205634. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naila dengan NIM 22020560111. Saya Sofia Nurul Husna dengan NIM 22020560636. Perkenalkan, nama saya Agnia Gina Rizky dengan NIM 2202056033. Saya Setia Ramawati dengan NIM 22020560024. Perkenalkan, nama saya Lulu Unayiroh dengan NIM 22020560030. Saya Rizka Amali Rohman dengan NIM 22020560016. Saya Nela Octavia dengan NIM 2202056025. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian partai politik. Ya, pengertian partai politik. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Adapun definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai satu, orientasi, dua, nilai-nilai, dan yang ketiga adalah cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Definisi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang menyempurnakan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran partai politik. Sesuai yang kita ketahui, partai politik adalah penyangga utama demokrasi. Artinya tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik. Adanya partai politik dalam demokrasi harus sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai yang kita ketahui, hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden. Baik buruknya pendapat masyarakat terhadap partai politik, semua yang terjadi hanyalah bagian dari proses demokrasi. Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan terlaksananya rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi partai politik. Jadi, menurut Budi Harjo pada tahun 2003, fungsi partai politik ini ada 4. Yang pertama adalah sarana komunikasi politik, yaitu partai politik bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat di sekitarnya dan menekankan bahwa kesinambungan pendapat masyarakat. Yang kedua ada sarana sosialisasi politik, yaitu dalam usahanya untuk memperoleh dukungan partai tersebut untuk menunjukkan diri bahwa partai tersebut itu sebagai pejuang kepentingan umum. Yang ketiga adalah sarana rekrutmen politik. Jadi partai politik itu berfungsi juga untuk mencari kader-kader atau mengajak orang yang berbakat dalam bidang politik atau biasa yang disebut dengan political recruitment. Yang keempat ada sarana pengelolaan konflik. Yaitu bagaimana sih? Yaitu partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di sekitaran masyarakat tersebut sebagai suatu akibat dari adanya dinamika suatu demokrasi yang memunculkan persaingan-persaingan yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Menjelaskan tentang sistem kepartaian pada masa kini, yaitu ada 3. Yang pertama, sistem monopartai atau partai tunggal. Dalam sistem ini hanya ada satu partai yang diakui,
biasanya yang penganut sistem ini yaitu negara komunis. Selanjutnya, dalam sistem ini ada masa jabatannya, yaitu yang pertama eksekutif, yang kedua yudikatif, yang ketiga legislatif. Selanjutnya yaitu sistem tripartai. Dalam sistem ini hanya ada dua partai yang diakui. Keberhasilan sistem ini melalui 3 faktor, yaitu masyarakatnya yang homogen, yang kedua konsensus masyarakat yang kuat, yang ketiga yaitu kontinuitas sejarah. Nah, selanjutnya yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai ini mengenal banyak partai di dalamnya. Nah, ada hal positif nih di dalam sistem ini. Yang pertama, sifatnya paling demokratis, yang kedua cocok bagi negara yang kondisinya beragam seperti negara Indonesia. Namun, selain ada positifnya juga ada negatifnya, yaitu yang pertama, kecenderungan terjadi krisis kabinet. Jadinya ada krisis kabinet dalam sistem pemerintahan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori partai politik. Indonesia memiliki 2 kategori politik. Yang pertama, partai kader adalah corak satu partai yang mengandalkan aspek kualitas organisasi sehingga setia, kuat, dan ketat dalam penyeleksiannya dan memiliki struktur organisasi yang hierarkis. Yang kedua adalah partai massa, ialah kecenderungan gejala pola manajemen dan kaderisasi partai secara umum, memiliki ciri yang sangat mengandalkan jumlah anggota ketimbang kualitas individual dan memerlukan gagasan yang besar. Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah manajemen pengelolaan partai politik dalam mengekspor ideologi sehingga memadai sarana rekrutmen dan kaderisasi. Aspek-aspek penting dalam kepartaian. Pertama, jumlah partai politik beserta jumlah partai yang berfungsi secara efektif. Yang kedua, kemudahan pembentukan dan pembubaran partai politik. Yang ketiga, tingkat fragmentasi kekuatan antar partai politik. Yang keempat, tingkat kompetensi antar partai. Yang kelima, tingkat kemampuan partai memelihara dukungan pemilih dan mengelola secara konstituen. Yang kelima, praktik demokrasi di dalam partai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalur aspirasi masyarakat 1. Yang pertama ada partai politik, dan yang kedua ada kelompok kepentingan. Di partai politik itu memiliki tujuan, yaitu merebut kekuasaan politik dengan cara formal atau melalui pemilu yang berkala dan keanggotaan terbuka atau umum. Yang kedua, kelompok kepentingan yang bertujuan kepentingan anggota dengan cara mempengaruhi decision makers dan keanggotaan terbatas dan khusus. Yang kedua ada penyalur aspirasi masyarakat 2, yaitu ada kelompok penekan dan gerakan politik. Kelompok penekan dengan tujuan kepentingan dan keadilan masyarakat dan dengan cara menekan pemerintah. Keanggotaan sukarela. Sedangkan gerakan politik itu bertujuan menurut pemerintahan dan mengubah ideologi negara dengan cara informal, radikal, dan lain-lain. Dan keanggotaan itu tertutup dan rahasia. Perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama, partai politik pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Jadi, partai yang bersuara menantang dan bergerak tegas akan segera dilarang. Dan pemimpinannya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama kali lahir di Indonesia itu adalah INC Partik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, tepatnya di Bandung. Yang kedua, partai politik pada masa pendudukan Jepang. Banyak di antara pemimpin-pemimpin Indonesia yang terikat hatinya oleh Jepang. Padahal kedatangan bangsa Jepang yang sesungguhnya adalah menggantikan kedudukan penjajahan Belanda. Yang ketiga, perkembangan partai politik pada masa awal kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan ini, partai politik tumbuh di Indonesia ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan. Jadi ideologi politik yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, partai politik pada masa UUDS 1950 sampai 1959. Dalam sistem politik menurut UUDS, peranan partai-partai besar sekali. Nah, antara partai politik dan DPR saling ketergantungan karena anggota DPR umumnya adalah orang-orang partai. Yang kelima, partai politik pada masa Orde Lama. Pada waktu itu, partai politik yang boleh bergerak hanya 10 partai saja karena partai politik yang lain dianggap tidak memenuhi definisi tentang partai. Yang keenam, itu ada partai politik pada masa Orde Baru. Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru, artinya menggunakan sistem politik yang lebih sederhana dengan memberikan peranan ABRI lewat fungsi sosialnya.
sini yang pertama saya akan menjelaskan tujuan partai politik. Tujuan partai politik dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun yang kedua, partai politik yang ada di Indonesia. Ada banyak partai politik yang ada di Indonesia, tetapi saya di sini akan menyebutkan beberapa contohnya, yaitu seperti PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, PKS, Hanura, dan Perindo.